Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Materi ke-15, konstruktivisme, progresivisme, dan humanis, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Nama saya Osi Hidayati dengan NPM A1A0210079 kelas 1C Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir filosofi pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang tak terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Kelebihan dan kekurangan filsafat konstruktivisme. Kelebihan: siswa berpikir aktif. 2. Paham. 3. Ingat. 4. Kemahiran sosial. Kelemahan filsafat konstruktivisme. 1. Dibutuhkan kemampuan guru dalam membantu siswa untuk aktif dan mengkonstruksi pengetahuan siswa. 2. Lembaga pendidikan atau sekolah masih belum bisa optimal menciptakan masyarakat yang belajar. Progresivisme telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan pembebasan kepada anak didik. Anak didik diberikan kebaikan baik secara fisik maupun cara berpikir, guna mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya, tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Filsafat progresivisme merupakan the liberal road of culture, kebebasan mutlak menuju ke arah kebudayaan. Maksudnya nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan, toleran, dan terbuka sehingga menuntut untuk terlalu maju bertindak secara konstruktif, inovatif, dan reformatif, aktif serta dinamis. Untuk mencapai perubahan tersebut, manusia harus memiliki pandangan hidup yang bertumpu pada sifat-sifat fleksibel, curious, ingin mengetahui dan menyelidiki, toleran, dan open-minded. Oleh karena itu, filsafat progresivisme tidak menyetujui pendidikan yang otoriter. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Kelebihan dan kekurangan filsafat progresivisme. Kelebihan: 1. Nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan. 2. Toleran dan terbuka sehingga menuntut untuk selalu maju, bertindak secara konstruktif, inovatif, dan reformatif, aktif serta dinamis. 3. Anak didik diberikan kebebasan secara fisik maupun cara berpikir, guna mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya. 4. Menjadikan anak didik yang memiliki kualitas dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman peradaban baru. Kelemahan filsafat progresivisme. 1. Progresivisme terlampau menekankan pada pendidikan individu. 2. Kelas sekolah progresif artifisial atau dibuat-buat dan tidak wajar. 3. Progresivisme tergantung pada minat dan spontan. 4. Siswa merencanakan sesuatu sendiri dan mereka tidak bertanggung jawab terhadap hasil dan dari tugas-tugas yang dikerjakan. Humanis berpandangan bahwa pendidikan berpusat pada subjek didik. Belajar akan optimal apabila siswa terlibat secara penuh dan sungguh serta berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam proses belajar. Proses pendidikan berpusat pada subjek pendidik. Dalam hal ini, peran guru dalam proses pendidikan sebagai filsafator dan proses pembelajaran dalam konteks proses penemuan yang bersifat mandiri. Kelebihan dan kekurangan filsafat humanis. Kelebihan: 1. Teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran.
yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. 2. Menciptakan pembelajaran di mana siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif, dan belajar dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. 3. Mengarahkan siswa menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Kelemahan filsafat humanis. 1. Siswa tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. 2. Terlalu memberi kebebasan pada siswa. Sekian dari saya, terima kasih.